Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'udah wa man nasara wa ala hamma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazul muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillahi ala kulli ni'amih. Bersyukur kepada Allah atas karena nikmat hidayah taufik inayahnya. Semoga kita didawamkan dalam kajian kitab Tafsirul Jalalain li Imamil Jalalain Al-Mahalli Wassuyuti, memakai kitab Hasyiatis Shawi li Ahmad ibni Muhammad As-Shawi Al-Maliki Al-Khuluti. Semoga kita mendapatkan barokah manfaat, diridhoi oleh Allah dalam kajian kitab ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu zaman Islam. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan menjadi umat beliau nanti di yaumil qiyamah dengan ucapan Allahumma sholli wa barik alaihi wa ala alihi wa man tabi'udah. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Marilah kita menawasulkan kajian ini kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW wa ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa suhada sahabat tabi'in 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 wal ulama'il amilin wal musannifin al makhlisin wa ila jami' malaikatil muqarrabin jami' awliyaillah al mas'ud wal mas'ud bil khusus Sayyidul Sadat Abdul Qadir Jailani, bil khusus ma'alif hadil kitab Tafsirul Jalalain wa kitab Hasyiatis Shawi wa li hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Surat Al-Baqarah ayat ke-29. Abtadi utegese ngawiti sapa ingsun bismillahirrahmanirrahim kelawan nyebut asmane Allah Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat bloko. Wa qala lan dawuh ngono sapa Allah dalilan hale dadi dalil alal ba'si ing atase dina kebangkitan dan bangkitake, hari kebangkitan. Di dalam ayat yang ke-29 dari surat Al-Baqarah ini Allah dawuh sebagai dalil alal ba'si yang atasnya dino kebangkitan. Bagi siapa lima maring angkatu kang ingkari hu ing ma. Jadi bagi yang tidak mempercayai hari kebangkitan, sangat mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia. Allah menciptakan bumi dan isinya ini tidak pakai contoh. Lah hanya untuk membangkitkan manusia dari alam kubur, dari alam barzah itu sangat mudah bagi Allah. Maka di sini di ayat yang ke-29 dari surat Al-Baqarah ini qala mufassir mengatakan qala usdawuh ngono sapa Allah dalilan hale dadi dalil alal ba'si ing atase kebangkitan, dina kebangkitan. Lama tatkalane angkatuhu padha ngingkari ngono sapa kufar wong-wong kafir hu ing dina kebangkitan. Jadi salah satu kriteria orang-orang muttaqin seperti yang disebutkan di dalam awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang-orang yang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Salah satu yang harus kita imani adalah ghaib, yaitu dino kebangkitan. Swarga, neraka itu adalah
sesuatu yang gaib dan harus kita imani. Kita belum pernah tahu swarga, belum pernah tahu neraka, belum pernah mengalami dino kebangkitan, tapi kita diwajibkan untuk mempercayai itu. Dan itulah orang-orang yang termasuk wong-wong muttaqin, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan wong-wong kang nindakake sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan orang-orang yang mendapatkan rezeki itu menafkahkan di jalan Allah. Sehingga ketika kita mengimani barang gaib dan juga melaksanakan sholat, lalu menafkahkan apa yang diberikan oleh Allah berupa rezeki kepada kita. Yang terakhir adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan juga iman kepada kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada kamu Muhammad, yaitu Quran, wa ma min qablika, dan juga wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu. Maka ketika kufar ini tidak mau mengimani barang gaib, yaitu hari kebangkitan, Allah mendawuhkan di dalam ayat yang ke-29 dari surat Al-Baqarah ini, qala mongko dawuh ngono sapa Allah dalilan khali dari dalil alal ba'si yang atase dina kebangkitan. Lama ketika ngono ankaru padha ngingkari sapa kufar wong-wong kafir ing dina kebangkitan. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Ayat yang ke-29. Walladzi tawizat alladzi ya Allah khalaqa kang dadekake ngono sapa zat lakum bagi kalian semua ma fil ardi, apa-apa yang ada di dalam bumi. Tegese al-ardo kang dadekake bumi, wa ma fiha lan sesuatu yang ada di bumi. Qaulu ulama angkatu, jadi di situ dijelaskan oleh mufassir dalilan alal ba'si, jadi dawuh sapa Allah dalilan sebagai dalil alal ba'si yang antase dina kebangkitan. Lama tatkala angkatu ngingkati sapa wong-wong kafir ing dina kebangkitan. Maka qaulu ulama angkatu tegese istighraban, padha klelep ngono, hale klelep wong-wong kufar iku. Wasatibadan iki yo ngedoh, hale ngedoh ngono sapa kufar. Qala mongko dawuh sapa Allah taala idza mitna wa kunna turaban zalika raja'a ba'idun Jadi apakah ketika kami dimatikan dan jadi debu, yang jelas kita itu nanti kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali balik namai pengetan. Kita dimatikan, ba'da dihidupkan oleh Allah, lalu kita dimatikan lagi di yaumil barzah. Ada tenor di situ, lalu dibangkitkan di yaumil ba'si. Tidak sulit bagi Allah untuk membangkitkan manusia, itu pekerjaan mudah bagi Allah. Dan tidak menjadi satu kemustahilan Allah menciptakan bumi dan isinya. Yang tidak ada contoh sebelumnya, itu sesuatu yang lebih besar daripada membangkitkan manusia dari alam kubur untuk dimintai pertanggungjawaban. Maka huwallazi khalaqalakum yuzat, Allah khalaqa kang dadekake sapa Allah lakum bagi kalian semua ma ing batang fil ardi ing dalam bumi. Tegese al ardo kang dadekake sapa Allah ardo ing bumi, wa ma fiha lan ing sesuatu fiha ing dalam bumi. Jadi yang menjadikan bumi dan apa yang ada di dalam bumi jami'an hale sekabehane litan tafi'u supaya murih manfaat sira kabeh bi kelawan sesuatu yang ada di bumi itu. Wa ta'tabiru lan padha ngalap ibadah, mengambil perumpamaan kalian semua dengan apa yang diciptakan Allah, yaitu bumi dan
apa yang ada di dalam bumi. Itu sebagai dalil bahwasannya nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah yaumil ba'si, ketika mereka para kafir kufar itu mengingkari ba'as dino kebangkitan. Etos gese mereka wong-wong kafir itu istighroban, podo kelelep wa istibadan lan podo ngedoi ono hale ngedoi. Qala ta'ala mongko dawuh sallallahu ta'ala idza mitna wa kunna turaban, kita akan dimatikan. Idza lan tatkalane mitna den pateni sapa kita ngono, wa kunna lan ono sapa kita iku turaban dadi debu, teko lemah balik nek lemah. Zalika mengkono roja baidun balik nayat. Qaulu ay al-ardu wa ma fiha, tegese waladzi khalaqalakum ma fil ardi, itu dimaknai oleh mufassir ay al-ardu wa ma fiha, yang menjadikan bumi dan apa-apa yang ada di dalam bumi. Penjelasan mufassir tegese fa muraduhu ta murade ardu wa ma fiha, yang dimaksud dengan bumi wa ma fiha, yang menjadikan bumi dan apa-apa yang ada di dalam bumi itu al-alam as-sufla, yaitu ngalam yang paling rendah setelah sab'a samawat. Paling rendah itu adalah ardun, bumi. Al-alam sufla yang ngalam yang paling rendah. Bijami ajzai sekelawan sekabiane macem-macem. Jadi paling hino itu ya bumi iku. Tetapi ketika kita bisa manfaatkan untuk ibadah kepada Allah, akan menjadi sesuatu yang merupakan keutamaan, kemuliaan. Tapi yang paling menghinakan itu adalah bumi. Al-alam sufla bijami ajzaihi. Nanti ketika ada goncang ganjingnya bumi, sajadah satu sujud sekali itu lebih baik daripada bumi dan isinya. As-sajadatul wahidatu khairun minad dunya wa ma fi. Maka itulah alam sufla yang menjadikan alam sufla bijami'i ajzai wa ali fil ardi, dan penduduk-penduduknya bumi, keluarga-keluarga yang ada di bumi, lil jinsi kadue jenis. Fayan saulan kolake ngono sapa anzalika ing mengkono-mengkono bumi al-i'tibaro ing pira-pira ibarat untuk dijadikan perumpamaan bagi manusia, mengambil manfaat dari penciptaan bumi dan apa-apa yang ada di dalam bumi. Kamalit tauhid, sebagai kamalat tauhid ing puncak-puncake ing sampurna-sempurnane tauhid, mencari ibrah dengan apa yang diciptakan Allah yang ada di dalam bumi dan bumi itu sendiri. Sehingga ketika kita melihat bumi itu ya yang kita lihat adalah Allah, dan apa yang ada di dalam bumi kita melihatnya Allah. Itulah kamalat tauhid, untuk penyempurnaan tauhid kita. Sehingga ketika Allah itu nungkul nih bumi, menciptakan bumi, andalika yang mengkono al-itibarat, didadekake ibarat, mengambil pelajaran dari penciptaan bumi dan apa-apa yang di dalamnya. Sehingga kita ketika melihat gunung, afala yang turuna ilal jibali kaifa rufiat, kita akan tahu bagaimana Allah menciptakan itu. Keagungannya Allah kita sangat kecil, sangat lemah, tidak memiliki kudrah apapun. Afala yang turuna ilal ibili kaifa khuliqat, ketika kita melihat binatang-binatang seperti kambing dan lain sebagainya, bahim, kita akan tahu keagungan Allah. Itu kita jadikan ibrah. Sehingga ketika Allah menciptakan akan bumi itu, wayan sa'an zalika al-itibaron dati itibar kamalat tauhid ing kesempurnaane tauhid, wa qalu litantafi'u, dan yang diucapkan oleh mufassir di situ litantafi'u jami'an ma fil ardi jami'an, litantafi'u supaya murih manfaat sira kabeh. Jadi ketika kita melihat penciptaannya Allah akan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya, kita mengambil manfaat dari penciptaan itu. Litantafi'u supaya murih manfaat sira kabeh, tegese mengambil manfaat bi kelawan apa-apa yang ada di dalam bumi. Ai zahiron, secara zahir, au batinan atau secara batin.
Wahwa yo ibadat yang kita ambil itu adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ma'adal muazziyati sakliyane muazziyat. Ketika kita mengambil hikmah dari penciptaan apa yang ada di dalam bumi, seperti makanan ibil ataupun bakoro ataupun dajajah bisa kita makan, dan itu disiapkan, memang disiapkan untuk kita ambil manfaatnya dengan mengambil dagingnya, kita buat makan buah-buahan, kecuali di sini binatang-binatang liar muazziyati wa amal muazziyat kal hayati koyoto ulo wal aqarib lan kolo jengking wasibailan binatang buas wa ghairu zalika lan kaya mengkono fatan fauha min khaisul ibroh. Kita mengambil manfaatnya dari ibroh penciptaannya. Leleng kena ulo saya akan menyebar, jadi ada keseimbangan ekosistem di bumi ini. Kalau makanan-makanan ataupun buah-buahan yang bisa kita makan halal bagi kita, itu kita manfaatkan untuk bekal makan kita di bumi, seperti halnya bakoroh, ibil, ayam dan lain sebagainya yang disiapkan, ikan yang ada di laut itu disiapkan untuk makanan kita oleh Allah. Kecuali muazziyat itu binatang liar, binatang yang buas, koyoto ulo, gak bisa kita makan. Ular nggak boleh kita makan, haram itu. Terus lagi akorib ya kalau jengking wasibak dan binatang buas. Wakai itu dari kalian kau mengkuno fatan fa'uha. Mau kau mungkin manfaat sito KPH ing muazziyat yang buas-buas itu tadi, yang liar itu tadi, diambil manfaatnya apa? Min khaisul ibroh, dari arah mengambil ibrohnya saja, ibarat manfaat yang ada di situ. Ketika penciptaan ular, kenapa ular kok ada manfaatnya? Ada hikmahnya. Ketika ular diciptakan untuk keseimbangan ekosistem. Lek ular yang gak enak, yo pemangsa tikus yang gak enak, seperti itu. Ada keseimbangan. Juga korib itu bisa buat obat, ataupun ketika sibah binatang buas itu ya sehingga ada keseimbangan di dalam kehidupan di bumi ini. Biha fama min sayin makhluk, jadi tidak ada satu makhluk pun illa wa fi khalqihi, lan ing dalam penciptaane makhluk iku hikmatun atau utawi hikmah. Fama lan ora ana min sayin sanging sawiji makhlukun ta makhluk illa kejaba wa fi khalqihi, lan ing dalam penciptaane makhluk lan iku ing dalam penciptaane makhluk hikmatun ta hikmah. Jadi tidak ada satu makhluk pun, sesuatu makhluk yang di dalam penciptaannya itu tidak ada hikmahnya. Jadi Allah itu menciptakan apa yang ada di bumi ini semuanya ada hikmahnya. Jangan seperti orang-orang Yahudi ketika Allah memberikan, Allah la yastaya yadriba masalam ba'udotan wa ma fawqaha, dikatakan Allah apa iki tujuannya pengiran kok ngomong nih mengenai nyamuk. Quran sing agung, Allah yang agung kok yang dibicarakan nyamuk. Seolah-olah orang-orang yang tidak meyakini ayat ini mengatakan bahwasanya ba'udoh itu tidak ada hikmahnya. Yang membunuh pasukan dari apa itu korun itu ya juga ba'udoh, nyamuk. Maka penciptaan nyamuk itu ya ada hikmahnya untuk ibroh kita, mudillatilil muluki, untuk menghinakan wong sing merasa berkuasa, suruh beribroh kepada nyamuk. Nyamuk itu serangga yang kecil, keseimbangannya ketika sayapnya terbang diterpangin tidak akan goyah dan bisa menyeimbangkan. Bahkan ketika dia malaria, nyamuk malaria itu menggigit gajah yang besar bisa mati. Manusia kena penyakit malaria pun juga bisa mati. Maka penciptaan apapun yang ada di dunia ini, di bumi ini ada hikmahnya, hikmah penciptaannya ada. Fama min sayin mongko ora ana dari sawiji makhlukun utawi makhluk ila kejaba fi khalqi, lan ing dalam penciptaane makhluk hikmatun ta hikmah tabahatu kang kunco apa alukul. Jadi sehingga akal itu bisa menerimanya, bisa menerima hikmah dari penciptaan makhluk itu sendiri. Subhanaka mau suci sapa Allah ma khalaqta hadza abasan, ma khalaqta ora
ora ana ngono nyiptakake panjenengan hada ing ikilan abasan hale sia-sia. Jadi Allah itu tidak akan menciptakan sesuatu yang sia-sia. Subhanaka moko suci panjenengan kholakta saking ndadekake panjenengan hada ing ikilan abasan hale sia-sia. Tidak ada yang kau ciptakan itu menjadi sia-sia. Wala masuilal Imam Syafi'i lan tatkala den takoki sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu muga kita sapa anu mati Imam Syafi'i an hikmati khalqil dzubab saking hikmahe penciptaan dzubab. Ajaba mongkon jawab ngono sapa Imam Syafi'i bi qauli mudillati kayak bi qauli yaqulu yaku bi qauli kelawan dawuh Imam Syafi'i mudillatu lil muluki, ya untuk menghinakan penguasa-penguasa itu. Coba jadikan baudoh, nyiptakan baudoh, bisa boga ibadah yang kecil yang dianggap oleh orang-orang kufar itu sebagai sesuatu yang sangat remeh, yang tidak ada manfaatnya, kok diceritakan oleh Quran seperti itu. Maka Allah itulah yang menciptakan bumi dan apa yang ada di dalamnya jami'an sekali untuk diambil manfaat dan ibrah. Setelah menciptakan summa nuli istawa tegese ba'da khalaqa sakwise ndadekake sapa warda ing bumi tegese kosoda nuju summa stawa. Setelah menciptakan Allah itu kosoda nuju ila samai maring langit fasawahunna nuli nyempurnake sapa Allah hunna ing samawat. Guna kembali sama. Jadi setelah menciptakan bumi dan apa yang ada di dalamnya sebagai ibrah untuk kalian ambil manfaatnya. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Lalu Allah menuju. Setelah menciptakan itu tadi qasoda tegese nuju sapa Allah ila samai maring langit. Fasawahunna nuli nyempurnake nguasani ngono sapa Allah. Ad-domit utawi domit hunna iku yarji umbali ilah sama maring sama liana kotno setune hunna sama fi maknal jam'il ailah. Jadi sama itu maknanya jam'il ailah untuk perempuan, jadi dipakai domit hunna ilahi maring hunna. Jadi sama itu hunna itu baliene sama tegese soya rohanda diaking sapa Allah ing sama kama fi ayatin ukhra kaya ta ing dalem keterangane ayat liya faqadahunna nuli nyempurnake ngono sapa Allah hunna ing samawat. Jadi di ayat yang lain itu juga dijelaskan fasaba ila samai fasawahunna nyempurnake menjadi tujuh tingkatan. Sab'a samawatin ing 7 samawat, 7 tingkatan langit. Wa utawi pengetan zat bikulli kelawan sawiji-sawiji ngono. Sain bikulli kelawan bikuli sayin kelawan sawiji sayin iku alimun zat kang moho ngerteni mujmalan secara mujmal global wa mufassalan secara detail. Allah itu mengetahui global dan detailnya akan sesuatu. Innau alimun zat kang moho mengetahui. Afala ta'tabiduna apa to ta ngerti sira kabeh ngambil ibadah, tidak mengambil ibadah, tidak mengambil manfaat, tidak mengambil pelajaran dari itu kalian semua. Annal qadira setune zat kang qadir ala khalqi dzalika ing atase nyiptakake mengkono-mengkono ibtida ono ta ono kawitane wa utawi penciptaane ardun bumi iku a'dhamu luwih utama. Jadi penciptaan bumi itu lebih besar minkum saking nyiptakake sira kabeh. Iku qadirun zat kang kuwasa ala iadatikum ing atase balekake sira kabeh, membangkitkan dari alam kubur. Penciptaan bumi yang lebih besar aja Allah mampu kuwasa, tidak memakai contoh, nggak ada maketnya lah wong sing insinyur sing gawe maket. Ini Allah menciptakan bumi dan isinya nggak pakai maket dan tidak ada contoh sebelumnya. Apakah kalian tidak bisa mengambil ibarat pelajaran dari itu, bahwasanya Allah akan mudah bagi Allah untuk membangkitkan kalian dari alam kubur yaumil ba'si. Maka inilah sebagai dalil untuk pengingkaran para kufar yang tidak meyakini adanya yaumil ba'sah, adanya hari kebangkitan, sehingga
ketika Allah menjelaskan di dalam ayat yang ke-29 ini bisa kita pahami, Allah saja menciptakan bumi dan isinya. Itu tidak ada contoh sebelumnya. Dan itu lebih besar penciptaan, lebih pusat, menciptakan langit 7 samawat, langit 7 lapis, 7 tingkatan. Dan bikuli syai'in alim. Allah zat kan mau mengetahui mujmalan secara global, wasolan secara detail. Sehingga ketika kalian tidak mengambil ibadah dari itu, pelajaran dari itu, bahwasanya Allah itu zat kan mau qadir ala khalqi dzalika, yang tidak ada contohnya dalam penciptaan bumi dan isinya. Kalau kamu bisa mengambil ibadah dari itu, maka Allah tidak akan mustahil baginya penciptaan yang lebih besar itu tadi hanya untuk membangkitkan kalian dari alam kubur, sesuatu yang sangat mudah bagi Allah, sehingga tidak akan jadi satu kemustahilan ketika Allah itu membangkitkan kita fi yaumil ba'si. Qauluhu taidawi Allah summastawa nulistawa, kita tafsiri, kita detailkan. Summastawa ila sama'i sawahuna sab'a samawat. Istawa di situ artinya yang nguasani. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu makna istawa di situ bukan duduk di kursi atau menuju ke langit, bukan, tapi menguasai. Ketika bumi atas itu disempurnakan oleh Allah, lalu dikuasai oleh Allah dengan penyempurnaan penciptaannya sehingga untuk melayani umat manusia. Maka itu kita isbatu istiwa, tetapi kaifiatunya kita tidak boleh mempertanyakan itu karena as-su'al anhu bid'ah. Qaulu sumastawa, al-istiwa fil asli dalam masih itidal, itu ya artinya siap, wal istiqomah lan istiqomah wa dzal makna mustahilun Allah taala. Nah, kalau kita nisbahkan sifat ini ya mustahil bagi Allah. Allah kok siap itidal kan begitu ya, atau Allah berdomisili di samawat, itu satu yang mustahilan. Maka kaifa istiwa Allah laisa kamitslihi syai'un, wa itu makulin, tidak bisa kita nalar, terbatas nalar. Tapi Allah istiwa, kita tidak menghilangkan sifat istiwanya Allah, tapi kaifiahnya tidak perlu kita tanyakan karena itu ghairu makulin. Soal anhu itu bid'ah, akal kita tidak bisa menerima itu. Karena itu sifat mustahil Allah Ta'ala. Fal murad minhu huna fi haqilail qasdu yanuju wal iradah lan iradah ketsong. Jadi yang dimaksudkan istiwa di situ ya qasdu nuju wal iradah lan ketsong. Artinya iradah dalam menciptakan langit sab'a samawat itu. Faqalu qasada nuju ta'allaqat iradatul ta'alluqit tanji. Jadi ta'alluqnya iradah Gusti tidak seperti ta'alluqnya kita menuju. Kalau kita menuju tapi jalan tapi Allah kalau menuju ke samawat, jangan dibayangkan Allah seperti halnya kita dibayangkan, nggak boleh, bahkan kita tidak boleh membayangkan seperti nujunya Allah nenggone suka bukit ya, nujunya manusia ke Surabaya seperti. Jadi nujunya Allah na istiwa di situ ya istiwa. Wa kaifatul istiwa itu ya gue itu makulin, nggak bisa dinalar dengan akal kita. Tapi Allah isbatu istiwa, kita menetapkan sifat Allah istiwa, tapi kaifiahnya tidak perlu kita tanyakan, nggak boleh. Wasu'al anhu bid'ah, karena istiwanya Allah laisa kamitslihi syai'un. Jangan dibayangkan seperti orang-orang mujassimah. Karena akal itu kadang-kadang oleh jenenge nuju itu berarti ada perjalanan, atau ketika bertempat tinggal berarti ada kursi. Jangan dipermisalkan seperti itu, nggak bisa. Jadi aslu dari istiwa fil asli al-i'tidal wal istiqomah wa dzal makna mustahilun. Jadi mustahil bagi Allah. Jangan kok bayang nih, kalau kita bersemayam itu arti bersemayam ya kita terikat dengan tempat, tapi Allah tidak terikat dengan itu. Maka bersemayamnya Allah, kita menetapkan istiwanya Allah, bersemayamnya Allah, tapi kaifiahnya itu kita tidak bisa menalar dengan itu. Ghairu makulin. Soal anhu bid'ah, wis aja kok takok nih. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi tanzih itu, kita mensucikan itu. Bi khalqis samawati wal ardi tanzihil hawadisil hadisi mating tanzihil hadis. Jadi ya kalau istiwa bersemayam itu ya sifatnya manusia. Manusia bersemayam, kayak saya ini duduk di kursi, membutuhkan kursi. Allah tidak membutuhkan itu dalam istiwanya.
Summa litartibi. Nah, summa stawa itu litartib untuk apa? Tartib. Ada urutan. Jadi setelah menciptakan bumi, summa stawa ila samai. Itu untuk tartib. Urutannya seperti itu. Atau bizahid wa yashhadu lidzalika qaulu ta'ala qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini. Jadi Allah menciptakan bumi ini 2 hari. Al-ayat wa la dzalika darajun fasid haitsu qala al-ardu wa ma fiha wa yakhtamilu an summa litartib. Jadi ada ngandungi an itu, summa itu harfu summa stawa itu litartib. Azikri untuk penuturan, binaun ala anal ardo khuliqat mukawwatoh itu bulat. Jadi bahwasanya summa litartib azikri untuk penuturannya, binaun yang dalam binaun penciptaannya alal ardi, dalam penciptaan bumi. Annal ardo khuliqat setune utai bumi khuliqat dan dadekake mukawwatotan bulat. Fabada dzalika khuliqatis sama. Setelah itu, setelah menciptakan bumi, diciptakanlah samawat. Summa ba'da khalqis samai dakhal ardo, diempaskanlah, diampatkanlah bumi. Jadi penciptaan bumi setelah bulat, lalu menciptakan langit, lalu diempaskan, diampatkanlah bumi agar manusia bisa hidup di bumi. Wa khalaqa jami'an wa khalaqa jami'u ma fiha wa khuliqa jami'u ma fiha, dan dadekake khalaqon atau khuliqa atau khalaqon dadekake ngono sapa Allah jami'a sekabehane ma ya sesuatu fiha ing dalam bumi. Jadi dan menjadikan apa-apa yang ada di dalam bumi. Penjelasan bahwasanya khuliqat mukawwatotan, bahwasanya bumi ini diciptakan bulat. Fabada dzalika khuliqatis sama, lalu diciptakanlah langit. Summa ba'da khalaqas sama, setelah menciptakan langit, dakha ngampatkan sapa Allah atau ing bumi, diampatkanlah bumi. Wa khalaqa jami'a ma fiha, dan dadekake sapa Allah jami'an sekabehane ma ya sesuatu fiha ing dalam bumi. Wa syahadu dzalika lan naksani dzalika qaulu ta'ala antum asadda khalqan amis sama bi banaha. Antum tawi apa to sira iku asadda kang banget-banget khalqan makhluk amis sama utawa langit banaha kang dadekake langit. Apakah penciptaan kalian itu lebih sulit dari penciptaan langit? Artinya kan ya Allah saja kuasa ndadekne langit dua mafiha dan bumi, ndadekne bumi langit dua mafiha, apalagi membangkitkan kalian dari alam kubur sangat mudah, sangat kecil, ringan bagi Allah. Qala mongko dawuh sapa wal ardo ba'da zalika dakha, wal ardo dai bumi ba'da zalika sawise penciptaane dakha dihampatkan sapa wae bumi, dihampatkan. Jadi tidak terlalu keras juga tidak terlalu lunak, nggak adoh kok matahari, nggak terlalu dekat sehingga bisa hidup, bisa ditempati oleh manusia ya. Wa la dzalika datajal Qurtubi wa ghairuhu wa wal haqq. Wa la dzalika lan kaya mengkono-mengkono datajal dadekake ngono sapa Imam Qurtubi wa ghairuhu lan salene ukati wa utawi bumi al-haq ya kang bener. Itu jadi bulat, setelah bulat diciptakanlah langit terus dihampatkan. Jadi dihampatkan oleh Allah bumi itu sehingga manusia bisa bertempat di bumi. Wa qaulu ila samai tegese jihatul ulwi wa ala lil jinsi. Jadi nuju ila samai kosoda. Setelah menciptakan bumi langit terus dihampatkanlah bumi itu sehingga manusia bisa bertempat di situ. Terus nuju kosoda nuju sapa Allah ila samai. Jadi kita membayangkan nggak oleh gitu bayang nih nujune pangeran go nujune awake dhewe Surabaya nggak boleh. Jadi isbatu kosoda Allah itu nuju nang gone langit, tapi jangan dibayangkan karena nakal, tidak akan bisa menyampai atau tidak bisa
menjangkau qasdullah itu tadi, istiwanya Allah. Jadi isbatu istiwa, tetapi kita tidak boleh mempertanyakan kaifa istiwanya, karena pertanyaan akan itu bidah. Karena istiwanya Allah itu ghairu makulin, nggak bisa dinalar. Tetapi isbat bahwasanya Allah istiwa fis samai. Nuju ila samai fasawahunna, nuli nyempurnake ngono sapa Allah ing samawat. Tegese jihatul alwi, jihatul alwi, ulwi, jadi arah kepada ketinggian, wa ala lil jinsi, dan untuk dute, untuk bentuk qaulu faqadahunna, qaulu taidawe faqadahunna. Faqadahunna dimana oleh masih Imam Makhali bahasa faqadahunna, tegese fasawana iku nyempurnake, dimaknai oleh Imam Makhali faqadahunna, jadi ngelaksanake sapa Allah ing samawat. Dijadikanlah guna itu domir balik naik samawat, jadi faqadahunna mongko dimaknai fasawahunna dengan qadahunna, nyempurnaake, melaksanakan Allah dalam menciptakan langit 7 tingkatan sab'a samawatin fi mana jami al-ailah ilahi. Jadi guna itu dimaknai sebagai jamil ailah, tegese soya rohan dadake sapa Allah ing bumi, ing langit, kama hale kaya oleh fi ayatin ukhra, yang dijelaskan di dalam ayat lain. Qaulu faqaduna badlun min ayatin fasawwa, jadi diganti min ayatin fasawwa untuk menafsiri ayat fasawwahuna, fasawwa wasaya tolan dadake wa qadalan qada nglaksanake bimana wahid, ya artinya wahid. Jadi fasawwa, sawa itu juga maknanya soya tolan dadake, qada nglaksanake, ini satu arti. Wa kullu wahidin yunsabu maf'ulaini, dan setiap satu itu mempunyai 2 maf'ul. Jadi faqadahunna dadake huna ing langit sab'a ing 7 langit, artinya kita ada 2 maf'ulain. Yang pertama adalah faqadahunna, ini nyempurnake sapa Allah langit, ila samaya atau faqadah ing langit, sab'a ing 7 samawatin, jadi ada tingkatannya, itu membutuhkan 2 maf'ul. Qaulu sab'a samawatin tobakon, ya tingkatan. Tegese tobakon di situ tingkatan sab'a, 7 tingkatan samawatin. Bil ijma'i kelawan ijma' lil ayam, artinya baina kulli sama'in khamsumiati amin. Jadi setiap penciptaan dari setiap sama iku khamsumiati amin. Wasamakuha kadzalika wal aulad, jadi ya apanya jaringannya itu ya jaringan dari langit khamsumiyah, jadi antara dari langit satu ke lain itu membutuhkan waktu khamsumiyatin tahun, jadi ada 500 tahun. Wasamakuha, atau ya jaringannya kadzalika wal aula min mauji makufin wasaniyah min martin matotan baidoin wasalisa, ini permisalan mengenai langit itu tadi. Hadidal wa rabi'ah min nukhasin wal khamisah min fiddatin wasadisa min zahabisa, min dari emas. Jadi yang pertama itu min maujin makuf, jadi apa itu maujif makufin, adanya gelombang-gelombang apa jenenge iku ya, yang di laut itu apa ya gelombangnya laut. Wasaniyah min mati matotin, jadi min matin matotin, jadi berjalan baidoin, jadi sinar yang putih. Wasalisa, yang tingkatan yang ketiga itu min hadidin, dari besi. Watopia, yang keempat min nukhasin, nukhas itu bermata. Wal khamisah, lan kelima min fiddatin, dari perak. Wasadisa min zabin, yang keenam itu dari emas. Wasabiah min jamrodatin, jamrud, tingkatan yang ketujuh dari jamrud. Itu permisalan yang ada di dalam penjelasannya Imam Makhali di tafsir Jalalain, bahwasanya 7 tingkat itu yang pertama adalah mujud, gelombang apa ya, ombak, seperti ombaknya apa itu makuf yang menggulung-gulung. Lalu tingkatan yang kedua itu min marti martotin, jadi seperti dalan untuk melihat, dan setiap tingkat itu ada khamsumiatin, ada jarak 500 tahun. Tingkatan yang ketiga itu dari hadid, yaitu besi. Watrobiah min nukhas, ya apa ya, nukhas itu seperti ya batu bermata seperti itu.
Wal khamisah yang kelima min fiddatin dari perak. Wasadisah dan tingkatan yang keenam min zahabin saking emas. Wasabiati dan tingkatan yang ketujuh min zamrodatin dari zamrud. Khadra'in yang agak kekuning-kuningan. Qaulu mujmalan mufassalan. Jadi Allah mengetahui apa yang ada di dalam bumi penciptaannya. Itu sabah-sama wa bikulli shay'in alim. Wa tawi Allah iku bikulli shay'in kelawan saben-saben alimun zat kang moho mengetahui mujmalan secara global mufassalan. Jadi diartikan dengan mujmalan itu global mufassalan dan tafsili detailnya. Hadza wa madzhabu ahli sunnah, inilah yang menjadi madzhab ahli sunnah. Khilafan liman yunkiru ilmullahi. Jadi yang tidak mengisbatkan ilmunya Allah. Kalau ahli sunnah itu Allah itu mempunyai zat, mempunyai sifat, yaitu alim, mengetahui akan sesuatu. Nah ini orang-orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah itu menafiukan sifat alimnya Allah. Mustahil Allah mempunyai sifat yang menyamai dengan sifatnya manusia. Kalau alim berarti bodoh sebelumnya, seperti itu. Allah semoga kita dijauhkan dari mempermisalkan, memujasimahkan ilmunya Allah. Maka di sini Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah itu alim, alimun. Alimnya Allah tidak bisa kita nalar, tidak bisa kita logikakan. Kaifiyah ilmunya Allah ya sudah. Artinya bid'ah soal anhu. Jadi isbatu al ilmillah itu wajib. Allah mempunyai sifat alim. Tapi menanyakan kaifiyah ilmu Allah, apakah dengan belajar seperti manusia, itu artinya kita sudah menjadi memasuki tanah mujassimah. Akal kita tidak bisa nyampai ke itu. Maka soal an ilmillah itulah yang menjadi bidah larangan bagi kita. Ya udah, Allah alim ala kulli syai'in. Ilmunya Allah biar gak perlu kita tanyakan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai kita. Maka di situ dikatakan madzhabu ahli sunnah khilafan nyulayani liman yunkiru ilmullahi, siapa saja yang mengingkari ilmunya Allah bil asyai kelawan sawiji tafsilan serta tafsil fa innahu monggosetuhune man yunkiru yang ingkari ilmunya Allah iku kafirun, kafir. Semoga kita dijauhkan dari menafiukan sifat-sifatnya Allah. Wajib Allah, wajibnya, sifat-sifat wajibnya Allah. Ini saja, semoga bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.